Halo, shalom, selamat pagi. Kita mau ibadah online. Ayo semua semangat. Kita siapkan seluruh hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Salam. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan beribadah. Pagi hari ini Miss ditemani oleh Carol dan Kristi dari kelas 6A. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini. Kita angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mau berdoa, bertanya semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mau beribadah. Berkati kami Tuhan, semoga kami dapat mengikuti ibadah pagi hari ini dengan sungguh-sungguh. Berkati juga Miss dan Mister yang ikut melayani ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, siap memuji Tuhan? Kita mau bersuka cita. Kita angkat pujian Kudaki-daki, lalu dilanjut Happy Yayaya. Semuanya bangkit berdiri, ikuti gerakan Miss ya. Daki-daki-daki, gunung yang tinggi, turun-turun dalam lembah yang dalam, melewati padang bukit.
Semuanya lipat tangannya. Kita mau angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Terima kasih, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, semoga kami dapat mengerti apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang anak-anak dengarkan firman Tuhan ya. Selamat pagi semua anak-anak, hari ini ketemu dengan Miss Cindy dalam ibadah online kita. Nah, Miss Cindy percaya kalian semua dalam keadaan yang sehat dan kuat, tentunya pasti diberkati Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, dengan tema yang Miss Cindy akan berikan, masih dengan tema besar kita adalah Ku Mau Ikut Yesus. Nah, tema kecilnya adalah ya katakan ya dan tidak katakan tidak. Ternyata ketika kita sebagai orang-orang percaya, kita ambil keputusan mau ikut Yesus, harus ada syaratnya. Kita berani mengatakan kebenaran dan kita berani mengatakan tidak kepada hal yang tidak benar. Hari ini Miss Cindy akan berikan cerita kepada kalian tentang satu nabi yang luar biasa dipakai Tuhan. Sekalipun ketika dia dipakai Tuhan, dia masih sangat muda, dia masih sangat kecil, kurang lebih dia berumur 18 tahun. Tetapi dia berani menyampaikan apa yang Tuhan suruh untuk dia sampaikan kepada bangsanya. Nah, anak-anak, siapkan Alkitabnya dan coba Miss Cindy mau kalian ikuti video yang akan Miss Cindy berikan kepada kalian hari ini. Nah, ikuti ya cerita tentang seorang nabi yang luar biasa. Yeremia adalah nabi dari keturunan Hilkia. Ia memimpin dalam 5 raja-raja, yaitu Raja Yosia, Raja Yoahas, Yoyakim, Yoyakhin, dan Sedekia. Awalnya Yeremia menolak karena dia merasa dia masih muda dan dia tidak pandai bicara. Tetapi Tuhan berjanji akan menyertai Yeremia. Yeremia mendapatkan 2 penglihatan dari Tuhan, yaitu yang pertama adalah sebatang pohon badan dan yang kedua adalah periuk mendidih dari utara. Arti dari kedua penglihatan ini adalah negeri Yehuda akan dihukum dengan cara dikalahkan oleh musuh-musuh mereka dari sebelah utara. Negeri Yehuda akan
mendapat hukuman karena mereka terus-menerus menyembah berhala. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan mengajak supaya bangsa Yehuda kembali dari dosa-dosa mereka dan hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Namun usaha Yeremia untuk membuat orang-orang Yehuda bertobat semuanya sia-sia, karena orang-orang Yehuda semakin mencintai dewa-dewa mereka. Mereka tetap melakukan kejahatan, mereka menolak Yeremia, mereka tetap membunuh, mereka tetap mencuri, mereka tetap bersumpah palsu, mereka tetap melakukan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sampai pada akhirnya Tuhan memberikan hukuman yang sudah Tuhan sampaikan melalui Yeremia. Kalian sudah dengarkan? Sudah lihat bukan bagaimana Tuhan memilih Yeremia menjadi seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia memerintah dengan 5 raja. Ya, nah Yeremia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan. Dia berani menyampaikan kebenaran Tuhan kepada 5 raja pada zaman Yehuda. Sekalipun ada tantangan yang harus dia hadapi. Apa tantangannya? Bagaimana cerita selanjutnya? Ikuti video berikutnya. Dengan segala kesempatan, mereka selalu menolak firman Tuhan yang disampaikan Yeremia. Yeremia berasal dari satu kota yang bernama Anatot, dan semua penduduk Anatot sangat menolak Yeremia. Karena murka Tuhan, maka Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menghukum mati seluruh penduduk kota Anatot. Kalian bisa lihat bagaimana apapun yang terjadi, Yeremia tetap melakukan apa yang benar kepada Tuhan, tetap memperkatakan apa yang benar kepada Tuhan. Dia terus melakukan yang memuliakan Tuhan. Wow, luar biasa bukan keberanian Yeremia? Kenapa? Karena Yeremia berani menyampaikan apa yang Tuhan suruh. Sekalipun dia tahu ketika dia menyampaikan nubuatan dari Tuhan, ada konsekuensi yang harus dia terima, ada akibat dari keberaniannya, ya, di mana dia dibenci oleh bangsanya, dia dikucilkan, dia tidak diterima oleh bangsanya. Tetapi Yeremia belajar, seperti judul tema kita hari ini, ya katakan ya dan tidak katakan tidak. Artinya ya kepada kebenaran dan tidak kepada perbuatan yang tidak benar. Nah, anak-anak harus belajar seperti Yeremia. Kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, kita harus berani mengatakan kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu berasal dari Tuhan, dan ketidakbenaran atau perbuatan yang tidak benar itu berasal dari iblis. Anak-anak mau pilih yang mana? Ayo, mau ikuti perintah Tuhan atau ikuti perintah iblis? Ayo, pasti kalian semua mau ikutin perintah Tuhan. Ayo kita semua jadi anak-anak Tuhan yang berani berkata benar. Sekalipun mungkin ketika kita berkata benar, kita dijauhin teman. Atau mungkin ketika kita berkata kepada hal yang benar, kita gak punya teman yang mendukung kita. Tapi kita harus belajar berani berkata yang benar. Kenapa? Kalau kita di dunia ini kita dijauhin teman karena kita berbuat suatu kebenaran. Ketika kita diledekin sama teman karena kita berbuat hal yang benar, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan senang dengan perbuatan kalian. Ayo anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, kita harus berani berkata yang benar, melakukan yang benar, dan kita menolak setiap perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kalau ada anak-anak yang disuruh, ayo berbohong, itu perbuatan benar atau tidak? Nah, betul sekali, itu perbuatan yang tidak benar. Jangan diikutin. Tetapi ketika ada ajakan untuk melakukan perbuatan yang benar, ayo dengan semangat, ayo dengan sukacita, anak-anak harus melakukannya. Kenapa? Seperti tadi di sini katakan, perbuatan yang benar datangnya dari Tuhan. Contoh lagi, kalau dalam satu sekolah di kelas kita ya, ketika lagi ulangan, banyak orang yang nyontek, banyak anak-anak yang nyontek. Nah, kalian tahu bukan? Perbuatan nyontek itu perbuatan yang tidak benar. Jadi jangan diikutin. Ya,
Kalau ada anak-anak yang melakukan hal yang tidak benar, jangan diikutin. Ya, bisa dipesankan kepada kalian hari ini, kalau mau ikut Tuhan Yesus harus berani melakukan kebenaran dan harus berani menolak ketidakbenaran. Kalau kita melakukan apa yang benar, pasti Tuhan Yesus senang. Kalian menjadi anak-anak yang disayang oleh Tuhan Yesus. Ayo, jangan takut untuk berbuat benar, tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Miss, tapi di sekolah atau di tempat aku main banyak yang tidak melakukan yang benar. Kalian harus jadi berkat. Kasih tahu kepada mereka bahwa apa yang mereka perbuat itu tidak benar. Ya, apa yang mereka perbuat itu salah. Supaya kita semua, ya, teman-teman kita, ya, baik yang di sekolah, yang di rumah, atau saudara-saudara kita, semua kita hidup dalam kebenaran. Semuanya ketika kita melakukan kebenaran, ya, ada janji yang Tuhan berikan kepada kita semua, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Coba kalau kalian bayangkan, kalau kita hidup benar, ada janji hidup kekal di sorga selamanya. Tidak ada batas waktunya. Tapi kalau kita melakukan yang tidak benar, pasti juga ada tempatnya bagi orang-orang yang melakukan tidak benar. Yaitu di mana? Ayo. Betul sekali. Di neraka selamanya. Penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesakitan, ya, dihukum selama-lamanya. Tidak ada batas waktunya. Kalian pilih yang mana? Miss Cindy hanya bisa menyampaikan, mendoakan supaya anak-anak bisa memilih yang benar. Tetapi keputusan untuk melakukan yang benar ada pada hidup kalian semua. Miss Cindy selalu berharap dengan firman yang kalian sering dengar. Ayo semua anak-anak, mari kita melakukan perbuatan yang benar, berkata yang benar, berpikir yang benar, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran Tuhan Yesus. Yang mau melakukan kebenaran Tuhan Yesus, ayo kita berdoa sama-sama supaya kita dapat janji Tuhan hidup kekal di sorga selama-lamanya. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Semua anak-anak bisa ibadah secara online. Kami percaya bahwa ini kasih dan kemurahan Tuhan. Lewat ibadah online hari ini Tuhan, kami diajar bagaimana kami harus melakukan yang benar dan menolak perbuatan yang tidak benar. Dalam pelajaran firman Tuhan hari ini, kami mau belajar berkomitmen, berjanji di hadapan Tuhan untuk melakukan yang benar. Kalau Yeremia berani melakukan yang benar, Tuhan Yesus akan memberikan juga keberanian kepada kami semua, anak-anak SD Kasih Karunia dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk melakukan perbuatan yang benar. Tuhan Yesus, tolong kami semua menjadi anak-anak yang berkata benar, yang berbuat benar, yang bersikap benar kepada sesama, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari tolong semua anak-anak supaya mereka semangat untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan dan menolak semua perbuatan yang tidak benar. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami bawa dan kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua anak-anak berkata amin. Yeay, kita sudah dengan firman Tuhan. Miss Cindy berharap kita berubah. Nah, mumpung lagi di tahun baru, berubah untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Semua semangat ya. Ayo semua semangat, lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, satu lagi pesan Miss Cindy kepada kalian, selama kita ibadah online, kalian jangan lupa menulis atau mengerjakan tugas ibadah. Ya, tulis ayatnya, tulis ayat hafalannya, tulis atau ceritakan kembali
kembali. Singkat saja apa yang kalian dapat dari firman Tuhan hari ini. Jangan lupa setiap pelajaran agama dikumpul ya, dan biar bisa dikasih nilai kepada kalian. Ayo semangat semua melakukan hal yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.